sahabat Unimed TV, senang sekali di kegiatan kami yang pertama ini yang bertepatan pada tanggal 10 November, di mana 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita sebaiknya memperingati Hari Pahlawan dengan penuh rasa hormat terhadap jasa-jasa pahlawan kita. Nah, ternyata pahlawan terdiri dari berbagai bidang gitu. Ada pahlawan nasional, ada pahlawan pendidikan. Nah, salah satu dari pahlawan pendidikan ialah William Iskandar. Namun si pahlawan ini justru kurang dikenal dan bisa dibilang terlupakan. Sekarang kita sudah mengundang narasumber kita untuk menggali lebih dalam dan memberitahu kita tentang informasi William Iskandar. Kepada Bapak Ikhwan Azhari. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak sehat? Yes, alhamdulillah sehat. Ya Pak, untuk kali ini kita akan mengenang William Iskandar yang justru dilupakan oleh banyak orang. Bisa dibilang William Iskandar itu dilupakan. Nah Pak, siapa sih Pak William Iskandar itu? Ya, William Iskandar ya. Banyak orang nggak kenal itu. Ya. Kampus Unimed ini juga terletak di Jalan William Iskandar, ya, walaupun di depan sana. Jadi ini tokoh yang seharusnya tidak boleh dilupakan. Dia tokoh penting di dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Nama aslinya Sati Nasution. Ya, Sati Nasution. Kemudian dia pindah ke Belanda dan mengganti nama menjadi William Iskandar. Dia tokoh penting dalam bidang pendidikan karena kan selama ini yang selalu diperingati sebagai tokoh pendidikan itu Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Jadi jauh sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah Taman Siswa di 1922, William Iskandar sudah mendirikan sekolah Quick School di sebuah desa kecil di Tanobato. Itu 1862. Jadi 60 tahun sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah, William Iskandar sudah mendirikan sekolah. Dan tidak tanggung-tanggung, ya. Sekolah guru. Sekolah yang menghasilkan guru. Kan itu luar biasa hebat ya. 60 tahun sebelum Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau kita tanya, orang tidak ada yang kenal siapa William Iskandar kecuali sebuah jalan, sebuah nama jalan di depan Unimed, ya. Orang tidak banyak kenal tentang tokoh itu. Jadi bagus sekali kalau Unimed lewat Unimed TV dalam kesempatan ini mengangkat sosok William Iskandar. Nah, Bapak kan tadi bilang kalau tidak tanggung-tanggung tuh beliau mendirikan sekolah guru. Nah, apa lika-liku yang dihadapi William Iskandar dalam mendirikan sekolah guru tersebut? Ya, William Iskandar ini lahir di Tanobato ya. Tanobato itu sebuah kampung kecil di kawasan Mandailing Natal ya, dulu Tapanuli Selatan. Dia ini lulusan sekolah guru di Amsterdam gitu. Jadi dia pergi ke Belanda untuk sekolah guru. Bahkan dia tinggal di rumah ayah angkatnya yang juga kepala sekolah ya, di Amsterdam. Jadi selama dia di Belanda, dia benar-benar menyelami bagaimana sekolah guru dilaksanakan dalam sistem yang ada di Belanda. Dan umumnya sistem pendidikan yang ada di Barat. Dia pelajarin itu dan dia bercita-cita satu waktu bisa mendirikan sekolah guru yang tidak meniru sekolah guru di Barat. Dia bercita-cita ingin mendirikan sekolah guru yang khas, ya, yang khas untuk Indonesia, paling tidak untuk kampungnya, ya, di tanah Mandailing. Ya. Itu memang cita-cita William Iskandar. Nah, begitu dia tamat sekolah, ya, dia udah memiliki bekal yang cukup banyak tentang pendidikan guru. Ya. Dia memang sekolah guru, kemudian dia tinggal di rumah kepala sekolah. Yang merupakan ayah angkatnya tadi. Dan jadi dia di sana belajar bagaimana sebuah sekolah dimanage,
bagaimana tujuan pendidikan itu dirancang, bagaimana buku pelajaran itu dibuat. Ya. Jadi betul-betul matang sekali lah dia. Dan sesuai dengan cita-cita dia, kalau pulang dia akan mendirikan sekolah guru. Tapi dia tahu bahwa tidak mudah untuk mendirikan sekolah guru, untuk mendapat izin mendirikan sekolah guru itu tidak mudah di daerah jajahan. Karena pendidikan guru itu adalah monopoli dari si penjajah. Si penjajah. Kalau mendirikan sekolah-sekolah biasa ya oke aja, bisa pesantren misalnya ya. Bisa misalnya sekolah perguruan tradisional atau perguruan keagamaan. Ya. Tapi ini sekolah guru, ya, dan itu tidak berbasis agama, itu tidak akan mudah mendapat izin. Dan William Iskandar mengetahui itu. Ya. Dia mengetahui tidak akan mudah mendapatkan sekolah guru. Izin untuk mendirikan sekolah guru yang waktu itu dinamakan Quake School. Nah, setelah William Iskandar selesai pendidikan guru, dia tidak langsung pulang ke Mandailing. Dia pergi ke Batavia, ke Jakarta ya, sekarang, menemui Gubernur Jenderal. Dan menyampaikan niatnya ingin mendirikan sekolah guru ya, berbasis masyarakat. Mendirikan sekolah guru berbasis masyarakat, berbasis kearifan yang ada di dalam masyarakat, tapi dibuat secara modern. Luar biasa William Iskandar bisa meyakinkan Gubernur Jenderal. Ya kalau sekarang presiden lah ya, kan itu wilayahnya seperti Hindia Belanda sekarang ya. Gubernur Jenderal itu bisa diyakinkan William Iskandar betapa pentingnya sekolah guru di sebuah tempat yang terpencil. Jadi waktu itu tempatnya terpencil. Dia mendapat izin dari Gubernur Jenderal waktu itu, terus Gubernur Jenderal bilang izin selanjutnya mintalah ke Gubernur wilayah Pantai Barat. Ya, jadi waktu itu dia meminta lagi ke Sumatera, izin ke Sumatera, dan didatangi lagi sama William Iskandar. Luar biasa gigih ya. Jadi walaupun sudah dapat izin dari Gubernur Jenderal, dia harus meminta lagi izin dari Gubernur yang berkuasa di Sumatera. Dan tentu karena sudah mendapat izin dari Gubernur Jenderal, dia dengan mudah mendapatkan izin dari gubernur di bawahnya. Sehingga dengan bekal itu sahlah William Iskandar mendirikan sekolah guru di Tanobato, di kampung kecil. Ya. Sekolah guru itu, jangan kita membayangkan sekolah guru modern dengan bangunan yang luar biasa, bangunan beton, enggak. William Iskandar tahu dengan kesahajaan, juga dengan modal yang tidak besar, dia membangun sekolah dari tepas atap rumbia, dan waktu itu hanya 4 lokal, ya, 4 lokal, 3 untuk kelas dan 1 untuk tempat tinggal dia, merangkap sebagai kantor waktu itu. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, seorang William sangat gigih untuk membangun sekolah guru di kota terpencil, yaitu tanah kelahirannya sendiri. Nah, ketika sudah mendapatkan izin nih Pak, dia sudah mendapatkan izin untuk membangun sekolah tersebut, model pembelajaran apa yang ia gunakan untuk dipelajari di sekolah tersebut? Ya, selama mengurus sekolah guru tadi, izin untuk mendapatkan sekolah guru, dia sudah punya rancangan ya. Sekolah guru yang dia buat ini, Quake School yang mau dia dirikan ini, itu harus berbeda dengan Quake School lain yang ada di Hindia Belanda. Waktu itu kan namanya Hindia Belanda ya. Dia sudah tahu itu di sana seperti ini modelnya, di sana seperti ini, di sana cuma copy paste aja dengan yang ada di barat gitu ya. Jadi dia nggak mau ya. Dia ingin membuat sesuatu yang orisinal tentang Quake School, sekolah pendidikan guru. Maka dari awal sekolah itu didirikan, dia merancang kurikulum, dia merancang model pendidikan, dan dia merancang filosofi dari sekolah pendidikan guru itu. Jadi Quake School-nya William Iskandar itu berporos kepada 3 hal. Yang pertama, dia bilang sekolah itu harus menjadi pusat peradaban.
pusat peradaban. Kalau kita renungkan dengan sekarang, maka itu nampak bahwa sekolah itu bukan untuk transfer pengetahuan. Ya, bukan transfer pengetahuan. William Iskandar 150 tahun yang lalu sudah mendirikan sekolah dengan filosofi sekolah adalah pusat peradaban. Bukan tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, karena terbukti sekarang ini ilmu pengetahuan nggak ada di sekolah semata-mata. Ilmu pengetahuan banyak di mana-mana, ya, lewat internet, lewat smartphone, ya. Kan sumber ilmu pengetahuan tidak harus di gedung sekolah, bisa di pinggir jalan, di kafe, di warung misop misalnya, ya. Ilmu pengetahuan ada di mana-mana. Jadi tidak harus di sekolah. Coba bayangkan ya, 150 tahun. 1862 dia sudah mendirikan sekolah yang tidak berbasis pengetahuan, tetapi peradaban. Jadi peradaban lah yang harus dibangun. Nilai-nilai, etika, ya, kejujuran, karakter, itu yang perlu dibangun. Jadi sekolah harus menjadi pusat peradaban. Itu filosofi dia yang pertama. Lantas yang kedua, William Iskandar menolak copy paste pengetahuan barat, termasuk pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pasti. Matematika, fisika itu kan barat. Bukan nggak boleh, boleh, tapi dia harus diterjemahkan ke dalam cara berpikir orang Mandailing. Jadi semua pengetahuan, ya, barat, pelajaran dari barat itu dia terjemahkan ke dalam bahasa lokal, bahasa Mandailing. Kebetulan dia kan seorang sastrawan. Dia seorang penyair yang hebat pada zamannya. Jadi pelopor sastra Indonesia dalam bahasa Mandailing. Itu William Iskandar. Maka dia terjemahkanlah buku-buku IPA, ya kalau sekarang IPA ya, buku-buku berhitung atau buku-buku aljabar ke dalam bahasa Mandailing supaya bisa dipahami oleh orang-orang Mandailing. Jadi buku itu tidak diterjemahkan atau bulat-bulat diterima oleh siswanya dalam bahasa Belanda. Ya, terjemahkan dulu. Nah, dari sini kita kemudian bukan hanya diterjemahkan tapi oleh William, tapi dirombak sama dia, yang sesuai dengan cara berpikir masyarakat Mandailing waktu itu. Nah, belakangan kan kita mulai ya menyadari bahwa ternyata model-model pendidikan itu memerlukan kearifan lokal. Cara berpikir lokal itu diperlukan untuk bisa memahami ilmu yang didatangkan dari luar misalnya. Ya kebetulan, nah ini sedikit selingan, di Unimed ini ada disertasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Bornok tentang matematika berbasis budaya Batak. Itu disertasi. Guru besar di Unimed itu menulis disertasi itu. Dan itu kan berarti kan sebuah kajian yang sangat ilmiah ya, itu level disertasi. Dan William sudah menerapkannya sekitar 1,5 abad yang lalu. Dahsyat kan? Jadi dia rombak. Jadi anak-anak siswa sekolahnya belajar ilmu barat dalam bahasa Mandailing. Gitu. Oh, bukan berarti mereka nggak bisa bahasa Belanda anak-anak itu. Tetap 4 jam per minggu anak-anak itu belajar bahasa Belanda. Sehingga waktu inspektorat datang meninjau sekolahnya, inspektorat itu bertanya, berarti anak-anak di sini nggak bisa bahasa Belanda ya? Kan harusnya bisa. Oh, coba aja bahasa Belanda sama siswa saya katanya. Dipanggilnya muridnya, disuruhnya. Wah, lancar. Tapi kami nggak pakai bahasa Belanda untuk belajar ilmu yang kalian bawa kemari, yang kalian tawarkan katanya. Itu kekaguman yang luar biasa. Jadi pengetahuan itu ditransfer ke bahasa lokal. Dan di negara-negara maju misalnya seperti Jepang dan juga Jerman, dalam sistem pendidikan mereka kan mereka mau dari manapun ilmu pengetahuan itu dia harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti. Bahasa Jepang misalnya, atau bahasa Jerman. Ini berkaitan dengan bahasa bukan alat untuk mentransfer pengetahuan.
bahasa sebenarnya adalah cara berpikir. Jadi bahasa itu adalah bagian cara berpikir, bagian dari peradaban. William Iskandar sudah melakukan itu dari mulai 1862. Kalau dia menerjemahkan itu ke dalam bahasa Belanda atau anak-anak memahami pelajaran itu dalam kerangka berpikir Belanda, berarti itu dia anak-anak keluar dari sistem pemikiran orang Mandailing. Dua ya, jadi ada dua udah sistem pendidikannya William Iskandar. Pertama peradaban, yang kedua dia menerjemahkan semua buku-buku yang ada dari Barat. Yang ketiga, dia mewajibkan guru untuk bisa menulis buku, menulis bahan ajar. Ya. Jadi guru-guru yang ada di Kwek School itu dilatih bagaimana menulis buku bahan ajar. Jadi bukan hanya mengajarkan buku-buku pelajaran yang sudah ada, seperti misalnya sekarang. Ya. Kan guru-guru kita banyak mengajarkan apa yang sudah ada di buku, tapi tidak menulis bahan ajar sendiri, tidak menulis merangkai yang sesuai dengan konteks lokal. Sehingga guru-guru kita pun sebetulnya tercerabut dari lingkungan sekitarnya. Ya, guru-guru kita saat ini, ya, banyak guru-guru kita yang tidak mengetahui lingkungan sekitarnya ketika mengajar anak-anak. Baik budaya, sejarah, geografis, sosiologis masyarakat di tempat dia mengajar. Nah, William Iskandar dalam sistem pendidikannya dia melarang guru tidak menulis, tidak bisa menulis. Jadi bahan ajar waktu itu sangat kuat. Jadi guru-guru yang keluar dari sekolah William Iskandar dirancang sama dia itu adalah guru-guru yang mampu menulis buku ajar. Wah, ternyata sosok William Iskandar ini benar-benar hebat dalam bidang pendidikan, bahkan ia menciptakan buku-bukunya sendiri. Nah, apakah buku-buku William Iskandar ini bisa ditemukan, Pak, sekarang? Ya. Ini yang jadi masalah, ya. Penelitian terbaru sampai sekarang belum mendapatkan secara utuh, ya, buku-buku William Iskandar itu, buku-buku yang pernah dipakai di sekolah William Iskandar. Baru ditemukan banyak itu adalah buku-buku sastra, karena buku-buku sastra itu banyak digemari, kemudian diterjemahkan dan dibawa ke luar negeri waktu itu. Tapi dari beberapa literatur kita mengetahui bahwa buku-buku itu ada yang dibawa ke Belanda. Saya mengharap satu waktu Unimed misalnya bisa melacak buku-buku pendidikan William Iskandar yang luar biasa itu. Nah, Unimed kan sekarang sedang merancang museum pendidikan virtual Unimed. Nah, ini persiapannya masuk tahun kedua dan direncanakan ada satu ruang khusus untuk William Iskandar dan di sana memamerkan buku-bukunya. Tapi perlu diketahui bahwa pernah buku William Iskandar itu dianggap berbahaya. Ya. Jadi pernah dilarang. Jadi misalnya buku Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk judulnya, nah itu buku itu terselamatkan ya. Itu pernah dilarang karena di dalam buku itu mengajarkan mirip-mirip nasionalisme, ya, mirip-mirip nasionalisme untuk tidak tunduk kepada kolonialisme. Ya. Jadi kemandirian itu sudah ditanamkan oleh William Iskandar di dalam buku-buku pendidikannya. Jadi yang perlu sekarang dilacak ini adalah buku ajar, ya, yang merupakan terjemahan dan adaptasi, bukan hanya terjemahan ya, terjemahan dan adaptasi buku-buku dari Belanda yang dirombak oleh William Iskandar. Itu belum kita temukan. Tetapi informasi ini kita dapat dari orang Belanda yang mengulas sistem pendidikan dia dari laporan inspektur pendidikan. Jadi kan begini, sekolah itu diperiksa, didatangin oleh inspektur menteri pendidikan. Datangin, cemana di sekolah ini, betul nggak sekolah ini gitu. Datang dan dilihatnya bagaimana sekolah itu dan dia membuat laporan. Ya. Inspektur pendidikan Belanda tadi membuat laporan. Nah, dari laporan ini kita tahu bahwa ada buku ajar yang ditulis oleh William dan timnya khusus untuk sekolah itu. Jadi ada buku terjemahan, adaptasi, dan yang kedua ada buku-buku pendidikan
yang dilaporkan oleh inspektur pendidikan itu yang sampai sekarang belum kita temukan. Saya sudah 2 tahun ini mencarinya juga belum ditemukan. Mudah-mudahan nanti satu waktu bisa ditemukan di Belanda. Tetapi dari laporan orang Belanda ini kita melihat bagaimana William Iskandar sudah menjadi tokoh inovator dalam bidang pendidikan. Banyak buku William Iskandar yang bahkan sampai sekarang belum ditemukan. Berarti kan si William Iskandar ini Pak, dia sudah mengikuti gaya modern ya Pak, menulis buku di atas kertas dengan aksara Latin. Nah, apa yang memicu William Iskandar untuk mulai menulis secara modern dengan aksara Latin? Ya, karena begini, kan waktu itu ada aksara Mandailing, ada aksara Batak ya. Tentu di daerah Mandailing itu yang populer itu aksara Mandailing. William Iskandar ini kan berpikir dalam skala, kalau sekarang kita mengatakan dalam skala nasional. Ya. Dia berkeinginan agar buku-buku yang mereka tulis, sistem pendidikan yang mereka tulis, bisa diadopsi di tempat-tempat yang lain. Kalau dia membuat dalam aksara tradisional, itu hanya bisa untuk orang-orang Mandailing dan orang Batak. Dan dia berusaha untuk masuk ke dalam sistem percetakan. Ya. Pada tahun-tahun itu, jadi akhir abad ke-19 itu, percetakan mulai tumbuh subur di Sumatera Utara, terutama dipelopori oleh kaum misionaris Kristen. Ya. Jadi misionaris dari Jerman itu datang ke Tanah Batak, membawa mesin cetak untuk mencetak surat kabar, buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah para misionaris, di sekolah-sekolah Kristen pada waktu itu. Jadi William melihat ada peluang untuk mencetak itu seperti yang dia alami di Belanda gitu. Jadi dia punya gagasan untuk harus cetak dan harus dalam huruf Latin, ya, huruf Latin. Sebahagian dari buku-buku itu juga menggunakan, menurut informasi menggunakan bahasa Melayu. Ya. Tetapi intinya dia berusaha agar sistem pendidikan yang dia tawarkan itu bisa menular kemana-mana, ya, bisa diketahui kalau dengan sistem cetak, ya, dengan cetak. Nah, menurut Bapak, di mana letak kepahlawanan William Iskandar dari jasa-jasanya tersebut? Kalau kepahlawanannya salah satunya kepada nasionalisme ya, itu banyak dilupakan. Dia menulis buku yang kemudian dilarang. Kenapa? Karena ada ancaman untuk menentang kolonialisme di dalam buku dan sistem pendidikannya, walaupun terselubung dan itu di dalam bahasa Mandailing. Kemudian dia menginginkan model sekolah dia yang beda dari yang lain, beda dengan sistem Belanda itu bisa dipakai di seluruh Indonesia, di seluruh Hindia Belanda. Berarti kan dia mencoba menunjukkan bahwa kita tidak usah ikut model pendidikan Barat. Orang Indonesia punya kemampuan untuk menciptakan model pendidikannya sendiri. Ya kan? Jadi dia mau untuk seluruh Indonesia. Dan uniknya, model pendidikan William Iskandar di kampung kecil tadi itu, yang mungkin dalam peta pun pada waktu itu nggak muncul, diakui dan diadopsi oleh pemerintah Belanda. Banyak yang bagus ini di tempat sekolah Tanobato ini katanya. Jadi menurut laporan, sekolah dia itu diambil alih, model-modelnya itu diadopsi oleh pemerintah Belanda. Jadi waktu itu pemerintah Belanda pikir, memang kita bisa lebih cepat membangun Hindia Belanda kalau sekolah-sekolah seperti ini banyak, ya, sekolah guru seperti ini banyak. Jadi itu menjadi sumber inspirasi. Oleh karena itu Belanda minta pendapat dia bagaimana untuk mendirikan sekolah seperti ini. Dia memberi saran kepada pemerintah, kan udah seperti penasehat jadinya kan, penasehat gubernur jenderal. Jadi disarankanlah 3 orang diberangkatkan ke Belanda untuk seperti dia. Jadi ada dari Jawa 2 orang, 1 lagi dari Sumatera Barat. Ya. Jadi 3 orang itu, cuman 3 orang ini harus didampingi sama William Iskandar. Nah, dalam perjalanan itu karena cuaca, ya, juga karena kesehatan yang memburuk, 3 orang ini
meninggal. Ini menjadi pukulan sama dia. Tetapi dengan 3 orang itu kan menunjukkan jiwa nasionalismenya ya. Bagaimana sistem pendidikan dia yang sudah diakui Belanda itu bisa dipakai di tempat yang lain dengan cara belajar pendidikan ke barat tapi pulang tidak menjadi orang barat. Apalagi ke barat-baratan ya. Kita kan banyak seperti itu ya. Lama di barat kemudian pulang mau pakai semua sistem yang ada di sana. William tidak seperti itu. Makanya 3 orang itu diharapkan menjadi seperti William Iskandar. Kepahlawanan dia yang lain saya kira sosok yang berani melawan arus untuk menawarkan alternatif pendidikan khususnya dalam bidang inovasi pendidikan. Ya, itu di tengah-tengah situasi kita sekarang ini dia merupakan tokoh yang inspiratif ya, dan layak untuk dijadikan sumber inspirasi bagi bangsa ini ya. Di saat semua sistem pendidikan begitu banyak ya, model-model pendidikan begitu banyak, muncul yang orisinal khas William Iskandar. Ya. Saya mengharap William Iskandar atau Sati Nasution bisa dikaji ulang namanya di dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam bidang ketokohannya dalam bidang pendidikan. Dia termasuk salah seorang pahlawan pendidikan. Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Daud Yusuf, pernah mengabadikan nama William Iskandar menjadi nama SMA, yakni SMA Negeri Penyambungan. Sayang sekali, nama sekolah itu kini diganti. Nama William Iskandar dihilangkan. Yang semula sudah secara resmi ditetapkan namanya SMA William Iskandar dirubah menjadi SMA Negeri Penyambungan. Saya mengharap nama sekolah itu dikembalikan karena itu nama itu diberikan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau kita bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya, maka kita sebetulnya bukan bangsa yang besar kalau kita mengabaikan tokoh pendidikan sekelas William Iskandar atau Sati Nasution. Mudah-mudahan bangsa ini bukan bangsa yang rabun sejarah. Demikian diskusi sejarah kita kali ini. Semoga diskusi ini dapat membuka mata bangsa Indonesia lebih lebar untuk mengenal siapa sosok William Iskandar dengan segala jasanya.